dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan umat yang terbaik, sekian umat yang terbanyak, bukan karena banyaknya tapi berkualitasnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita keluarga besar sahabat Kultum Insani dimanapun berada. Terima kasih kepada Aki Demes yang sudah kembali ke rumah. Mohon maaf Ki, saya tidak singgah ke rumah sakit ya Ki ya. Yang penting suara Aki terdengar kembali di pagi hari ini. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini kita kembali memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai makhluk Allah yang serba kurang dan lemah ini, jamaah yang saya hormati, kita senantiasa hanya membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Allah sebagai penolong kita. Kenapa? Sebab tanpa pertolongan dari perlindungan serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak mampu berbuat apa-apa. Kita pun tidak mengetahui secara pasti. Begitu jamaah. Apa yang akan terjadi pada diri kita tidak tahu. Hari ini, esok, ataupun kapan. Maka karena itu jamaah yang saya hormati, kita memohon keselamatan, kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan apapun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bukan keinginan kita tetapi kebutuhan kita. Begitu kalau keinginan memang bere 2 hayang 4, bere 4 hayang 8, bere 8 hayang terus lipat ganda. Tapi bukan itu Allah ya. Apabila kita membutuhkan sesuatu yang sangat, maka di situ ada jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan memberikan sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan. Nah jamaah sahabat Kultum Insani, walaupun demikian, ternyata masih banyak saudara-saudara kita jamaah, ya, yang seagama, yang suka meminta keselamatan dan perlindungan kepada dukun, kuburan, tempat-tempat yang dianggap aman, begitu jamaah. Demikian pula yang ingin mendapatkan jodoh, pangkat, rezeki, serta kemenangan. Memohon petunjuk kepada dukun, jamaah, kuburan, keramat, atau boleh dikatakan Nyiroro Kidul, Laut Kidul, kepada makhluk-makhluk halus lainnya. Begitu. Ini ada pula yang merelakan jamaah dirinya bertapa, semedi selama berhari-hari, berpuluh-puluh bulan, berpuluh-puluh tahun, bahkan seperti yang pernah terjadi jamaah yang saya hormati di Gunung Selok, daerah Cikandil, Kabupaten Cilacap. Nah dia, jadi keinginan mereka semata-mata hanya untuk mendapatkan keselamatan, pangkat, jodoh dan sejenisnya, terpilih jadi pemimpin, terpilih jadi DPR dan lain-lain. Wah, bahkan ada yang lebih lucu lagi jamaah, orang gila pun diminta petuah-petuahnya. Ironis sekali, aneh kan? Gila ditanya, orang mengigau juga ditanya, jadikan humus. Begitu jamaah yang saya hormati, inilah sangat keliru sekali jamaah yang saya hormati umat Islam. Nah yang semacam ini jamaah yang semestinya tidak terjadi di zaman modern seperti ini, ya. Akan tetapi bagaimana jamaah, kenyataan tidak dapat dipungkiri. Masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan hal seperti ini. Mereka masih terlibat dengan berbagai macam kemusyrikan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita meneliti jamaah, mengamati hal tersebut, maka ada beberapa sebab yang menjadi saudara kita terjerumus pada hal seperti ini. Makanya untuk dipagar jamaah, ya, karena saya dengan Anda itu bersama-sama jamaah, sama-sama beriker, sama-sama pecinta frekuensi, sama-sama seagama Islam. Maka tidak salah kalau saya ini menyampaikan jamaah yang hormat. Yang pertama, sebagai seorang muslim, jamaah yang saya hormati, selama ini mereka tidak pernah mendalami keimanan dan ketauhidan. Begitu.
isi mika keseluruhan. Hanya sekedar melewat saja bagaikan air di daun geladi. Tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini secara rinci sempurna tidak tahu. Aja kalau saya sedang ceramah, perhatikan sampai tuntas, tidak mengerti tanya. Ya. Di samping saya mengecek anggota sahabat kultur Islam juga ada berapa, dicek yang ngomong berapa dicek. Jadi 140 lebih yang masuk anggota sahabat kultur melalui grup WhatsApp jemaah, belum yang tidak masuknya. Nah, masih banyak di antara kita jemaah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas meyakini Allah sebagai zat yang maha kuasa dan maha esa, mengakui sebagai pemelihara alam semesta, tetapi tanpa dibuktikan, tanpa direalisasikan dengan tindakannya. Sehingga akhirnya bagaimana? Ia melakukan perbuatan yang merusak akidahnya di dalam mengimani keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mempersekutukannya dengan yang lain, memohon keselamatan kepada dukun, tempat-tempat ramah, menggantungkan nasibnya kepada bintang atau batu cincin serta benda-benda keramat yang lain begitu. Nah, jadi yang dianggapnya tidak bertentangan dengan agama Islam jemaah. Padahal bagaimana? Jadi prinsip keimanan di dalam Islam jemaah yang semua, jika kita ini telah menetapkan di dalam hati bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, maka keimanan itu haruslah kita membentuk fikrah, olah pikir jemaah yang semua. Ya. Gitu. Jadi yang terungkap di dalam ucapan yang perbuatan dengan demikian, maka perjalanan fikrahnya jemaah senantiasa tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi perbuatannya tidak bertentangan dengan apa? Dengan perintahnya. Serta permohonannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang seperti ini? Dalam Al-Quran juga dikatakan, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Itu tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini sepantasnya lah kita beriman, menyembah dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apa? Dialah yang Maha menciptakan dan Maha kuasa jemaah yang saya hormati. Ya, begitu jemaah. Pemeliharaan alam semesta ini yang hebat, ya, memberi nikmat yang luar biasa. Lain kalau nikmat Allah la tuhsa, sampai kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Coba gunakan kalkulator yang lebih canggih. Bisa nggak kita menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lagi sakit, apalagi lagi sehat, lagi menstret, nikmat semua yang telah melindungi kita. Dan maha dahsyat juga jemaah yang semati siksaannya, luar biasa. Yang menghidupkan dan mematikan juga Allah. Begitu jemaah. Dialah yang mengabulkan segala doa kita semua, mensukseskan segala kehendak dan cita-cita kita semua. Maka itu jemaah sahabat Indonesia ini yang saya hormati, Allah sangat murkalah kepada kita. Ya, apabila kita mempersekutukannya, memohon nikmat serta perlindungan kepada selain Dia yang selamat, tapi mereka ke kuburan, ke mahjamrong, itu salah. Ada sesuatu yang disamakan dengan Allah, yang diminta perlindungannya, itu sedikit pun tidak bisa dia memberi mudarat maupun manfaat. Itu jamaah. Silakan dalam Al-Quran surat Al-Furqan buka. Yang artinya saya sampaikan, mereka orang-orang kafir mengambil Tuhan-Tuhan selain darinya untuk disembah. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri ciptakan dari tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya. Tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaat pun, juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula dia membangkitkan begitu. Silakan buka dalam jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, agar kita ini tidak diberkahi, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah kita ini tidak sia-sia, mubazir, maka hendaklah kita semua memperdalam keimanan, memperdalam ketauhidan kita semua, dan pelajarilah sedetil mungkin
Sehingga kita ini benar-benar menjadi mukmin yang hakiki, dan main-main kita mendengarkan, benar-benar dengarkan. Ya. Apa sebab iman ini merupakan dasar utama jamaah di dalam Islam. Ya, kadang-kadang iman itu yang judu, yang usul naik ataupun turun jika ibadah kita sedang naik. Ya, disitulah iman akan kebal. Jadi kalau sedang lelet ya disitulah turun. Makanya alhamdulillah setiap pagi, walaupun ada yang usul, Pak Ustadz udah libur aja lah. Atau minggu kan nggak usah full tuh, silahkan aja. Kalau mau libur kan nggak apa-apa, saya berjalan terus kok. Kalau mau libur ya libur aja nggak apa-apa. Nggak usah, saya nggak memaksa. Saya berjalan terus karena ada waktu saya untuk menyampaikan. Buat apa saya gogoleran, mending radio pakai ceramah. Begitu jemaah. Ya, jadi iman ini merupakan dasar utama jemaah yang saya hormati di dalam Islam. Apa? Ibarat rumah. Ya, sebagai fondasinya. Dia akan roboh rumah jika fondasinya tidak kokoh. Sama Islam juga. Keimanan kita kalau tidak disaran setiap pagi akan rusak, akan roboh, lupa lagi. Begitu bacaan Al-Quran juga kalau tidak dibaca, wah profesi itu seperti mental balon. Oh, penuh. Aja seperti chaos, jangan seperti itu. Nah, seperti itu umat Islam juga akan hancur jamaah jika imannya tidak kokoh. Seperti angin. Dan kelak ini akan rusak segala amal ibadah kita semua. Harus tahan banting jamaah yang sholat. Yang pertama. Yang kedua, jamaah yang saya hormati, yang kedua, mereka menyekutukan Allah dan memohon kepada selain Dia. Nah, ini harus jamaah yang saya hormati. Bagaimana cara berpikir mereka yang masih primitif ini, meskipun sudah berpikir modern di dalam urusan keduniaan, ya, keprimitifan seperti ini lebih banyak berasal dari ajaran sinkretisme, semua benar. Itu agama berarti semua benar, tidak. Ya, agama tidak semua benar, cuma benar saja cukup mata. Terus begitu penting orang mulai ngomong berbatur ya, agama baiknya benar salah itu teh. Jadi sinkretisme adalah percampuran antara keyakinan Islam dan keyakinan Hindu, Buddha, animisme. Begitu jamaah yang hormat, apakah dibenarkan namun kurang ayeuna umat Islam nyembah batu betul kan? Nyembah panon kowe Pak betul. Yang paling lama benar. Begitu jamaah. Nah, jamaah yang saya hormati, jadi ajaran ini datang dari mana? Dari nenek moyang kita. Islamnya tiba baheula. Yang keislaman bersifat sinkretisme itu hingga hidupnya tak pernah dia lepas dari perdukunan, perjimatan, tahayulan, khurafat, serta kemusyrikan yang lainnya. Ya. Padahal mereka juga ini beriman kepada Allah. Bahkan dia akan tersinggung jika dikatakan musyrik atau bersekutukan Allah, tersinggung lah. Tahu dulu, pantol. Sungguh ini jemaah. Nah, keyakinan ini masih sangat melekat di sebagian saudara-saudara kita, baik seagama, dan sulit ini untuk dihilangkan jemaah yang hormati karena ini pendarah daging. Ya. Jadi bila saudara-saudara kita ini mempunyai hajat, ingin keselamatan dan kesejahteraan, ya. Jadi di samping memohon hanya kepada Allah juga dia memohon kepada selain Allah, ngitung dia Allah, seperti kepada Bakara Allah, Nyiroro Kidul, atau memohon kepada Allah, tapi melalui dukun juga, kuburan, keramat, simak, sesaji, atau melalui jalan lain yang diharamkan, begitu campur aduk. Kalau membangun segala daya, dengan tegas jemaah yang hormat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya ini mencampur adukan yang hak dengan yang batil, tidak boleh. Menyamakan antara kholik dan makhluk yang tidak boleh. Ya. Jadi Allah juga ini melarang mencampur adukan jamaah di dalam hal permohonannya. Seperti memohon kepadanya dan kepada yang batil, memohon kepadanya Allah Ta'ala secara langsung saja. Tidak boleh melalui perantara kecuali yang dibenarkan agama. Apalagi dengan cara mencampur adukan doa. Allah sangat membencinya. Begitu.
Sesungguhnya dia sangat dekat dengan namanya jamaah yang beriman serta senantiasa dia mengabulkan doa-doanya. Lihat dalam Al-Quran. Wala talbisul haqqo bil batil wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Begitu kan dalam surat Al-Baqarah ayat 42 jamaah yang hormat. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu. Gitu. Dengan kamu ini mengetahui tidak boleh menyumput-nyumput. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, makanya kita sebagai sahabat pengemis ini senantiasa kita mengajak saudara-saudara kita, mengingatkan saudara-saudara kita dengan cara yang arif, ya, dan bijaksana, sehingga hati kita semua terbuka jamaah dan mau dia kembali kepada akidah Islam yang murni. Kita ini benar-benar menjadi muslim yang bertauhid begitu. Yang terakhir, jamaah sahabat pengemis ini yang ketiga kepastian hatinya. Pastikan hatinya sehingga saudara-saudara kita ini jemaah yang Islami seagama ini berani dia melakukan kebatilan. Begitu, segala ditubruk, segala osok, terutama yang berkaitan dengan kemusyrikan. Nah, ini jamaah sahabat hukum sering terjadi karena mereka bagaimana berputus asa dikarenakan apa, doanya merasa tidak pernah terkabul. Begitu, atau usahanya tidak pernah sukses, gagal gagal. Ada juga karena sebab yang lain bisa jadi. Seperti terpengaruh kawan yang memang serta karena ilmu-ilmunya kemusyrikan gitu terpengaruh. Atau memang karena dasar keimanannya masih lemah begitu. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, sesungguhnya jika kita ini berputus asa karena usaha kita selalu gagal atau karena doa kita tidak terkabul atau belum, kita introspeksi diri dulu. Apakah yang dimakan kita baik ataupun buruk? Sebenarnya hal tersebut ini karena kesalahan kita sendiri. Apa sebab kita tidak mengoreksi perbuatan kita? Begitu. Apakah sudah sungguh-sungguh atau ulat serta sesuai dengan perintah Allah atau belum? Begitu aja. Tidak usah menyalahkan orang lain. Kalau kita berdoa belum dikabul, tinggal kita introspeksi diri baik dari makanan ataupun perbuatan kita. Apakah kita ini sudah bersabar atau bertawakal atau belum? Begitu aja. Apakah doa kita ini sudah sungguh-sungguh atau murni serta disertai usaha yang maksimal atau belum? Begitu aja. Apa doa kita ini sudah sungguh-sungguh murni serta disertai dengan usaha yang maksimal atau belum? Begitu. Apa sebab? Jika hal tersebut sudah sesuai dengan kehendak, pasti dia akan memenuhi permohonannya. Begitu. Jadi jemaah yang saya hormati, orang yang dengan sengaja melanggar perintah Allah dengan berbuat syirik kepadanya, sungguh Allah mengancam mereka jemaah dengan siksaan yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Begitu jemaah sahabat kutumis. Ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya kecuali jika mereka ini bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sesuai dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara iman aziman. Begitu. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni segala dosa selain dari syirik. Itu jamaah. Jadi bagi siapa yang dikenakinya, karena siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar jamaah yang sama. Jamaah sahabat kultumis ini dari uraian yang telah saya sampaikan ini kita simpulkan pertama kita memohon keselamatan kesejahteraan angkat rezeki apa saja. Jamaah yang saya hormati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram mempersekutukannya. Ya, yang kedua, jamaah di dalam memohon maka harus disertai dengan usaha maksimal, tidak bertentangan dengan agama. Ya. Tiga, mempersekutukan Allah baik di dalam doa maupun dalam ibadah lainnya, ini adalah dosa yang paling besar. Bagi yang terakhir, kita berdoa untuk sahabat Indonesia ini dimanapun berada, yang hormati yang mendengarkan suara saya ini, mudah-mudahan Anda sehat selalu selesai melaksanakan ibadah saum selamat 1 bulan di hari ketiga ini. Mudah-mudahan kita disertai Allah Subhanahu wa taala, yaitu insan kamil, insan yang sempurna.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika bil ummi ashabi rasul azmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuqi mazida ya rabbana lakal hamdu kunika khawari wal afat abdillana biha jami' al hajat wa tarfa'una biha indak ala darajat wa tumbal dua kadal. Ya Allah, sehatkan seluruh anggota sahabat Kultum Insan ini, baik yang tercatat ataupun hanya mendengarkan saja ya Allah. Jauhkan balainya, dekatkan rezekinya ya Allah. Tanpa saya sebutkan masing-masing jamaah, yang terpenting orang yang sudah mencintai sahabat Kultum Insan di frekuensi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.